babul khauf minasyirki. Bab takut terhadap kesyirikan. Maksud bab ini adalah kita wajib takut terjerumus dalam dosa syirik. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar, maka kita pun wajib takut terjerumus dalam dosa syirik, melebihi rasa takut kita kepada apapun. Kepada dosa-dosa yang lain, maupun kepada bahaya yang mengancam fisik kita. Sampai pada bahaya kematian yang paling menyakitkan sekalipun. Syirik harus lebih kita takuti darinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurrikta." Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar hidup-hidup. Artinya, bahaya dosa syirik itu lebih besar, lebih mengerikan daripada bahaya kematian yang paling sadis, kematian yang paling menyakitkan. Karena jemaah sekalian, bahaya kematian itu nggak seberapa dibandingkan dengan bahaya azab karena dosa syirik. Dan juga bahaya kematian itu tidak lama. Ketika ruh berpisah dari jasad, tidak ada lagi rasa sakit kematian yang dirasakan oleh seseorang. Bahkan ruh orang yang beriman sudah disambut oleh kenikmatan, meskipun kelihatan fisiknya masih terbakar ataupun berdarah, hancur lebur. Tapi ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dia sudah merasakan nikmat. Maka sakitnya sakaratul maut itu tidaklah lama dibandingkan dengan azab Allah bagi orang yang berbuat dosa syirik yang kekal abadi. Jadi jemaah sekalian, maksud bab ini menjelaskan kepada kita betapa bahayanya dosa syirik melebihi bahaya apapun. Dan wajib kita takut terjerumus dalam dosa syirik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita ancaman-ancaman yang sangat keras terhadap pelaku dosa syirik, menunjukkan bahwa wajib kita takut terjerumus padanya. Penulis Kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalil yang pertama, wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa terdapat dalam 2 ayat dengan lafaz awal yang sama, yaitu ayat ke-48 dan 116. Cuma lanjutannya beda. Lanjutan ayat ke-48, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Sedangkan lanjutan An-Nisa 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi lanjutan 2 ayat ini menegaskan betapa besarnya dosa syirik. Adapun dalil yang kedua adalah ayat yang berbicara tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata penulis rahimahullah, wa qala al-Khalilu alaihi salam. Al-Khalil, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, berkata, sebagaimana Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat ke-35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku
dari menyembah patung-patung atau menyembah apapun selain Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala menyebutkan, dari dua ayat yang mulia ini kita bisa memetik 6 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamudz dzunub, bahwasannya dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa syirik. Liman lam yatub minhu, yaitu orang yang berbuat dosa syirik dan tidak bertobat darinya. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Kata penulis hafizahullah ta'ala, ayat tentang tidak terampunkannya dosa syirik menunjukkan dosa syirik adalah dosa terbesar, sehingga Allah tidak berkenan untuk mengampuni pelaku dosa syirik. Namun makna ayat ini, kata penulis, apabila dia tidak bertobat. Artinya kalau dia bertobat, Allah akan ampuni. Dan sebagaimana sudah pernah kita bahas juga, untuk diampunkannya dosa syirik hanya ada satu jalan, yaitu orangnya bertobat dan juga masuk Islam. Karena meskipun tadinya dia muslim, Islamnya batal. Dosa syirik membatalkan keislaman. Itu cara dia bertobat. Dia juga harus kembali masuk Islam, di samping dia memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu dia niatkan dengan ikhlas, dia tinggalkan dosa itu, tidak lagi dia lakukan, dia sesali, dan dia bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Dan dia lakukan sebelum habis waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemput, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan untuk benar-benar meninggalkan dosa itu, berarti dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya itu caranya. Beda dengan dosa-dosa lain. Masih ada banyak sebab yang lain yang membuat dosa-dosa yang lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun orangnya nggak bertobat. Apakah dengan istighfar dia memohon ampun? Meskipun dia masih melakukan dosa itu, andai dia memohon ampun, bisa saja Allah ampuni. Dengan syarat itu bukan dosa syirik. Kalau dia masih berbuat dosa syirik, meskipun dia mohon ampun, Allah nggak akan ampuni. Melainkan dia bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Begitu pula doa orang lain, terutama doa anak soleh, bisa menyebabkan dosa seseorang diampuni, tapi tidak berlaku bagi dosa syirik. Yang ada malah kebalikannya. Allah melarang untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik. Andai ada yang memohonkan ampun sekalipun, Allah nggak akan ampuni. Biar dia punya anak 10, semuanya anak soleh, untuk memohonkan ampunan baginya dari dosa syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Begitu pula musibah, penghapus dosa seorang muslim, tapi tidak berlaku bagi dosa syirik. Begitu pula amal-amal soleh adalah penghapus dosa, namun tidak berlaku bagi dosa syirik. Yang ada malah kebalikannya. Dosa syirik itulah yang menghapuskan amal soleh. Jadi di sini kita bisa memetik faidah dari penjelasan penulis hafizahullah. Hanya ada satu cara agar dosa syirik itu Allah ampuni, yaitu orangnya bertobat. Kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Sementara jemaah sekalian, dosa-dosa yang lain, sebanyak dan sebesar apapun, sebut dosa apa yang sangat besar dan sangat berbahaya, seperti membunuh,
makan riba, minum khamar, berzina. Itu semua dosa-dosa besar yang sangat berbahaya. Tapi faktanya, ayat ini menunjukkan, andai pelakunya sampai mati tidak bertobat, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Maka kita pun paham betapa besarnya bahaya dosa syirik. Sebagaimana kata penulis hafizahullah dalam pelajaran yang kedua, annama ada syirk minadz-dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Bahwasanya dosa-dosa selain syirik, apabila pelakunya tidak bertobat darinya, maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya meskipun dia nggak bertobat. Wa insya'a adzaba bihi. Dan apabila Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Terserah Allah. Hak Allah untuk mengampuninya ataupun mengazabnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika ada pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran itu mati dan dia belum bertobat, nggak bisa kita katakan dia pasti masuk neraka. Karena ayat ini menunjukkan dia nasibnya di akhirat sesuai kehendak Allah. Dan kita nggak tahu apa kehendak Allah bagi dia. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Bisa langsung masuk surga dia. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Itu pun tidak kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir saja. Fafi hadza dalilun ala khuturati syirki. Oleh karena itu kata penulis hafizahullah, di sini ada dalil yang menunjukkan bahaya dosa syirik. Karena dosa sebanyak dan sebesar apapun, asal itu bukan dosa syirik, masih ada harapan pelakunya mendapatkan ampunan. Andai dia diazab pun, azabnya tidak kekal. Sementara dosa syirik tidak terampunkan pelakunya dan kekal dia dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, semua orang yang berbuat dosa syirik, menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah, atau sekedar membenarkan penuhanan kepada selain Allah, maka tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Juga di surat Al-Maidah ayat ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik tersebut, kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Maka ini menunjukkan betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik tersebut. Ya mas sekalian, di sini ada tercabang pelajaran penting. Ayat ini mengandung bantahan kepada 3 golongan sesat. Yang pertama, golongan Khawarij. Mereka meyakini pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan di akhirat dia pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka ayat ini membantah mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu, selama dosanya bukan kesyirikan dan kekafiran, dia tidak kafir. Dan dia belum tentu masuk neraka, meskipun sampai mati dia tidak bertobat. Kenapa ahlu sunnah mengatakan dia tidak kafir?
Karena ayat menunjukkan dia masih ada harapan mendapatkan ampunan. Sementara orang kafir tidak terampunkan dosanya. Berarti dia masih muslim kan? Dan masih ada harapan dia masuk surga. Tidak seperti yang diyakini oleh Khawarij, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Bahkan andai dia masuk neraka pun, tidak ada dalil yang menunjukkan dia kekal di neraka. Kecuali sebagian dalil-dalil yang mereka salah pahami, yaitu dalil-dalil tentang ancaman Allah akan mengharamkan surga atau mengekalkan di neraka bagi pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekafiran. Itu mereka pahami pelakunya murtad, keluar dari Islam. Padahal untuk memahami dalil-dalil tersebut harus dipadukan dengan dalil yang lain. Begitu pula jemaah sekalian, tidak sama dalil ancaman dan dalil janji. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kaum Khawarij. Dalil ancaman dan dalil janji itu tidak sama. Dalil ancaman kepada pelaku dosa yang bukan kesyirikan dan kekufuran, itu bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau dalil janji, itu pasti Allah tepati. Ini harus kita pahami dengan baik. Allah tidak mungkin menyalahi janji. Janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh, pasti Allah tepati. Namun, ancaman Allah kepada pelaku dosa yang bukan kesyirikan dan kekufuran, belum tentu Allah tepati. Kalau Allah tepati, itu menunjukkan keadilan dan hikmahnya. Bisa jadi Allah tidak tepati, Allah maafkan dia berdasarkan ayat ini. Dan itu menunjukkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bedakan antara dalil-dalil yang mengancam dan yang memberi janji. Jadi ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan Mu'tazilah. Apa keyakinan mereka? Sama dengan Khawarij di akhirat. Mereka meyakini pelaku dosa besar, meskipun bukan syirik dan kufur, itu kekal di neraka. Tapi di dunia, keyakinan mereka beda tipis dengan Khawarij. Mereka memunculkan bid'ah keyakinan yang baru. Mereka mengatakan, dia tidak muslim, tapi tidak juga kafir. Itulah yang dikenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ini bid'ahnya Mu'tazilah. Dari sekian banyak bid'ah mereka. Jadi mereka meyakini ada orang dengan status ketiga. Tidak muslim, tapi tidak juga kafir. Maka ini suatu keyakinan yang bid'ah. Tidak ada di dunia ini orang yang punya status yang ketiga, tidak ada. Kalau bukan muslim, pasti kafir. Kalau bukan kafir, berarti muslim. Hanya saja jemaah sekalian, orang muslim itu ada dua tingkatan secara garis besarnya. Orang mukmin kamilul iman, yang sempurna imannya, yang baik keimanannya, dan orang mukmin naqisul iman, yang kurang imannya. Yang kurang imannya adalah dia masih muslim, tapi dia melakukan dosa-dosa besar, namun dosanya itu tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Maka ayat ini membantah golongan Mu'tazilah juga. Kemudian golongan yang ketiga, golongan Murji'ah. Murji'ah mengatakan, meskipun dia berbuat dosa, yang penting dia masih punya keimanan, maka imannya tetap stabil, stagnan, tidak terpengaruh oleh dosanya. Dan otomatis mereka meyakini berarti di akhirat dia pasti masuk surga. Maka ayat ini membantah mereka. Ayat ini menunjukkan orangnya sedang bermasalah. Nggak baik imannya. Kenapa? Dia masih terancam masuk neraka. Berarti dia ada masalah. Maka ini tidak benar tentunya. Yang benar adalah keyakinan ahli sunnah bahwa al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankusu
bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan, dan berkurang karena kita melakukan maksiat. Jadi satu ayat membantah 3 golongan sesat sekaligus. Pelajaran yang ketiga, al-khawfu minasyirki. Wajib kita takut terhadap dosa syirik. Fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa walladhi kassara al-asnam biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunahu. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam saja yang merupakan imamul hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Karena saking banyaknya penyebutan beliau itu seorang yang hanif, seorang yang bertauhid di dalam Al-Quran. Sebagaimana juga telah kita bahas di bab sebelumnya. Dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri. Namun masih merasa takut dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Maka bagaimana lagi dengan selain beliau? Artinya, selain beliau, yaitu kita-kita ini, harusnya lebih takut lagi terjerumus dalam kesyirikan. Kalau seorang Nabi saja takut, bagaimana mungkin kita tidak takut? Sehingga tabi'in yang mulia Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasa aman, tidak takut terjerumus dalam syirik? Kalau Ibrahim saja takut terjerumus syirik. Tapi memang ada orang-orang yang seakan dia tidak khawatir terjerumus syirik. Maka tidak diragukan lagi dia adalah orang yang tertipu oleh setan. Jangankan orang biasa, orang yang sudah bergelar ustadz, kiai, aktivis dakwah, dia tidak merasa takut terjerumus syirik. Sehingga dakwahnya juga tidak mengingatkan manusia bahaya dosa syirik. Bahkan dia pun tidak tahu hakikat syirik itu seperti apa. Itulah kalau berdakwah tapi tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi jemaah sekalian, wajib kita merasa takut terjerumus syirik. Jadi ini bukan sekedar rasa takut yang muncul di dalam hati kita. Ini adalah amalan yang wajib kita munculkan. Karena Allah mempertakuti kita agar kita takut. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, apa buktinya kalau kita sudah amalkan kewajiban takut kepada syirik? Buktinya apa? Buktinya adalah kita lebih semangat belajar tauhid. Itu buktinya. Kalau kita sudah tahu bahaya dosa syirik, lalu kita santai-santai saja, nggak berusaha belajar tauhid, berarti menunjukkan kita belum paham apa yang kita takuti ini. Kalau kita benar-benar takut, kita berusaha selamat kan dari apa yang kita takuti. Bagaimana caranya selamat kalau kita nggak belajar? Dengan belajar tauhid, maka itu adalah sebuah usaha untuk menjaga akidah kita jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Oleh karenanya di antara keistimewaan kitab ini ada rincian tentang dosa-dosa syirik. Tidak kurang dari 25 dosa syirik yang disebutkan oleh penulis dalam kitab At-Tauhid. Ditambah lagi dengan dosa-dosa yang bisa menjadi pintu yang menjerumuskan pada kesyirikan. Itu juga nggak kalah penting dipelajari. Pintu-pintu kesyirikan itu apa saja? Juga dibahas cukup detail dalam kitab ini. Oleh karenanya, bacalah kitab ini, jangan tunggu sepekan sekali untuk dibaca, untuk dipelajari. Usahakan dibaca setiap hari. Sudah selesai kitab ini, baru ganti buku lain. Buku ini harus diprioritaskan. Paling tidak matanya. Paling tidak matanya dibaca. Usahakan setiap hari ada yang kita baca. Bahkan, seperti yang pernah saya sampaikan, termasuk metode yang sangat baik, tetapkan waktu. Paling tidak sepekan sekali, semua keluarga berkumpul. Lalu, satu membaca, yang lain mendengarkan. Nggak harus dijelaskan panjang lebar. Kalau kita nggak punya ilmu tentang itu, ya sudah, baca saja. Baca saja sudah sangat bagus. Karena banyak ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid dan syirik itu sudah sangat jelas. Dengan dibaca saja, terjemahan ayat dan hadis itu, kita akan dapat banyak faidah insyaallah ta'ala. Kemudian tambah lagi kita ikut kajiannya, maka lebih mantap lagi. Nah, kemudian usahakan jemaah sekalian, ini cara yang bagus untuk belajar. Dalam proses kita membaca atau belajar di rumah, siapkan catatan kecil untuk pertanyaan. Artinya, catat
hal yang kita tidak pahami ketika kita membaca, atau ada yang membingungkan saat kita baca, atau muncul pertanyaan di benak kita saat kita baca satu ayat atau satu hadis, itu tulis. Kemudian tanyakan di majelis ilmu, atau tanyakan kepada orang yang berilmu. Itu cara belajar yang insya Allah sangat bagus. Begitu pula cara belajar yang bagus adalah buat catatan ringkasan, atau minimalnya buat catatan faidah baru yang baru kita dengar. Ini sangat membantu kita mengingat faidah tersebut. Pelajaran yang keempat, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala. Disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Karena siapa lagi yang dapat menolak bala selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah melarang kita berdoa kepada selain Allah, karena hanya Dia yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu berdoa kepada mereka, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan itu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Maka disyariatkan kita berdoa untuk menolak bala. Artinya sebelum bala itu terjadi, kita berdoa duluan. Di antaranya dalam doa zikir pagi petang. Itu sangat bermanfaat. Hendaklah kita baca setiap hari sebelum terjadi bala, kita berdoa duluan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bala itu bisa saja dalam agama, dalam dunia. Dalam agama yaitu dosa-dosa. Dalam dunia yaitu berbagai macam musibah. Maka bala terbesar, musibah terbesar adalah syirik. Kalau begitu, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa syirik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.